A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tidak menyatakan zat mutlaknya. Tuhan tidak menyatakan dirinya yang sebenarnya. Karena tidak bisa dilihat zat mutlaknya, maka disebut dengan maha gaib. Tuhan tersebut disebut dengan maha gaib karena tidak bisa dilihat zat mutlaknya. Inilah maksud dari batin yang gaib. Zat mutlak, perkara yang zat mutlak ini yang tidak boleh kita membahasnya, karena Rasulullah pun tidak diberitahu tentang zat Tuhan sebenarnya. Lalu bagaimana Rasulullah bertemu Tuhan pada Isra Mi'raj? Adalah melalui sifatnya yang ada pada diri Nabi sendiri. Apabila kita melihat sifat, maka otomatis terlihat akan zat. Contohnya, apabila kita melihat rumah, pastilah kita melihat pula kayunya. Jadi alam termasuk manusia beserta isinya ini adalah penampakan Tuhan. Dalam bahasa ilmunya adalah tajalli Tuhan. Jadi bagaimana keberadaan Tuhan dan makhluk? Maha suci Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu. Pandang zahirnya makhluk, pandang pula batinnya Tuhan. Memang hamba dan Tuhan itu berbeda. Segala sesuatu yang dijadikan merupakan nyatanya Allah. Bukan berarti makhluk itu Tuhan. Oleh karena itu pandang zahirnya makhluk, tapi pandangan batin kita Tuhan. Hamba dan Tuhan itu berbeda. Bukankah Jibril mengajarkan tentang Islam untuk mengerti Islam melalui ilmu fikih? Bukankah Jibril mengajarkan tentang iman untuk mengerti iman melalui ilmu tauhid? Bukankah Jibril mengajarkan tentang ihsan untuk mengerti ihsan melalui ilmu tasawuf atau ilmu sufi? Kalau hanya belajar fikih saja, berarti agama kita hilang 2/3-nya. Tidak sempurna, hanya dapat 1/3 agama saja, karena hanya belajar fikih. Padahal kita disuruh masuk Islam secara kafah, Islam secara keseluruhan. Kalau hanya belajar fikih, jangan mengaku Islam. Tidak semudah itu mendapatkan Islam. Agama Islam memang mudah, tapi kita tetap harus belajar. 2/3 yang lain lagi. La ikraha fiddin. Tidak ada kekerasan dalam beragama. Kalau tidak bisa sholat berdiri, sholatlah kita duduk. Kalau tidak bisa sholat secara duduk, sholatlah kita berbaring. Ini maksudnya tidak ada kekerasan dalam beragama, tapi harus bersama ilmu, belajar maksudnya. Kalau tidak ada ilmunya bagaimana? Karena tidak ada pegangannya. Memang dalam agama tidak ada kekerasan, tapi harus dengan ilmu. Jadi makhluk dan Tuhan berbeda. Berbedanya di mana? Pada rupanya, pada bentuknya. Inilah yang dalam pelajaran tauhid mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan yang baharu, berbeda dengan yang diciptakan oleh Allah, berbeda dengan makhluknya. Dalilnya adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diserupakan Tuhan dengan makhluk. Berbedanya pada bentuk, pada rupa. Kayu sudah jadi lemari, tapi lemari bukan kayu. Esa pada hakikatnya satu nyatanya. Bukankah rupanya lemari itu kayu? Dinamakan lemari itu nama kayu juga. Kegunaan dari lemari adalah kelakuan daripada kayu. Esanya si kayu dan lemari pada hakikatnya satunya dia pada
kayu dan lemari adalah hakikatnya satu, esa, berbeda pada rupanya. Karena esa pada hakikat, maka disebut tiada sesuatu melainkan dia. Dia itu siapa? Dia adalah Tuhan yang bernama Allah. Berdiri zahir, memandang zahir, kemudian disebut makhluk, beragam dan berbeda makhluknya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyebutkan sifat kasih sayang itu ada. Kalau ada yang bersifat demikian, itu tanda orang yang mensifati sifatnya Tuhan. Tanda dia betul-betul mengamalkan sunnah Rasul. Jangan pelit apabila kita punya makanan. Sifati sifat Tuhan yang pengasih dan penyayang. Jangan hanya hafal bacaan saja, tapi sifat kita juga harus baik. Dalam hadis ada, dalam Al-Quran pun ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan kita bersifat seperti binatang. Apabila mendapatkan makanan, menjauh, tidak memberi teman-temannya. Apabila kita seperti itu, wasifatillah ghairi, dari lain maka itulah dia. Sangat pelit, apa gunanya kita bekerja keras apabila tidak mau berbagi. Oleh karena itu, orang ma'rifat membersihkan dirinya dari sifat hewan. Kalau itu kita miliki, pantaslah kita belajar tasawuf. Orangnya tasawuf, yaitu sufi, bersih, suci dan murni. Kalau sudah bersih, itulah ilmu tasawuf. Bersih dari sifat-sifat binatang, bersih dari sifat-sifat syaitan. Tinggalkanlah benar-benar sifat hewan dan sifat syaitan. Kenalilah diri untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan, bukan untuk menjadi Tuhan, bukan untuk mengaku Tuhan, tapi untuk menjadi saksinya Tuhan akan keberadaan Tuhan pada dirinya, bukan ingin menjadi Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan diri. Diri itu tiada lain dari rohani yang bersenyawa dengan jasmani. Dalam wujud makhluk nyata sempurna, maka disebut kita manusia. Sedangkan rohani dan jasmani itu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah rahasia Tuhan. Oleh karena itu, insan disebut rahasia Tuhan. Kalau sudah hilang sifat kejelekan kita, sifat-sifat yang tidak terpuji, maka masuklah sifat-sifat Tuhan. Kita tidak akan bisa sampai kepada Tuhan kecuali fana atau hilang kerusakan batin kita. Sifat-sifat yang tidak baik, hilangkan sifat-sifat hewan dan syaitan, dan betul-betul berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tidak ada lagi merasa diri ini. Hilangkan dengki, prasangka buruk kepada manusia, untuk sampai kepada Tuhan. Mudah-mudahan ketika kita meninggal, batin kita sudah bersih. Amin. Untuk menghilangkan sifat-sifat jelek, masukkan sifat-sifat terpuji. Kemudian nampaklah Tuhan. Itulah yang dinamakan tahalli, dan tajalli. Tajalli adalah alam semesta dan isinya adalah penampakan Tuhan hingga bisa dilihat melalui sifatnya. Untuk bisa bertajalli, kita harus melewati takhalli. Apa itu takhalli? Yaitu menghilangkan dan mengosongkan dari kerusakan batin. Setelah bersih dari kekotoran, kemudian tahalli, isi dengan sifat-sifat terpuji. Tidak bisa tajalli kalau masih kotor dan tidak bersih. Kekayaan kita, pangkat yang kita sandang, semuanya itu palsu apabila tidak ada sifat kebaikan diri kita. Kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Ruh dan jasad terbit dari Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah rahasia Tuhan. Makanya disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Inilah pada diri kita ada unsur jasmani, ada unsur rohani, dan ada unsur nurani. Untuk itulah
agar kita sempurna pulang ke hadirat Allah. Sempurnakanlah kita mengenalnya. Jalan selamat dengan benar-benar mengenalnya. Unsur jasmani itu seluruh anggota badan fisik kita. Unsur rohani kita adalah hati, akal, dan nafsu. Apabila roh memiliki perasaan, maka dinamakan hati. Apabila roh bisa berpikir, maka disebut dengan akal. Apabila roh berkeinginan, maka disebut dengan nafsu. Dari rohani saja bisa berkelakuan bermacam-macam. Kelakuan hati, kelakuan akal, dan kelakuan nafsu. Unsur ketiga adalah unsur nurani. Unsur nurani yaitu sir atau rahasia yang ada pada batin kita, pada diri kita. Rahasia yang ada pada diri kita, itulah unsur nurani. Unsur nurani ini tiada lain merasakan. Unsur nurani merasakan keberadaan diri sejati, diri yang sebenarnya, merasakan keberadaannya Allah, merasakan kenyataannya Allah, merasakan kedekatannya Allah. Kalau sudah merasakan seperti itu, maka Tuhan itu dekat beserta kita. Itulah namanya unsur nurani, yakni sir atau rahasia yang ada pada diri hamba. Dan sir atau rahasia itulah yang dia bisa melihat, mengenal, dan sampai kepada Tuhan. Walaupun kita sholat, tubuh kita ini tidak akan bisa sampai kepada Allah. Yang bisa sampai itu adalah unsur nurani. Sir atau rahasia itu tiada lain yaitu rasa. Dan rasa itu tiada lain daripada zat. Untuk sampai kepada zat, gunakanlah rasa. Jasad tidak akan sampai. Jasad ini hanya sarana saja, kendaraannya saja untuk menuju Allah. Roh itu rasa. Rasa itu adalah rahasia, dan rahasia itu adalah zat. Gunakanlah rasa supaya mesra kepada zat, karena rasa itu tiada lain daripada zat. Itulah yang bisa menyampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu disebutkan fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholatnya, karena hanya jasadnya atau kerangkanya saja yang sholat, batinnya tidak sampai kepada Allah. Oleh karena itu, selaku orang yang bertasawuf, maka ia betul-betul beriman kepada Allah, kemudian makrifat atau mengenal Allah ia, kemudian pula beribadah dan berzikir, dan terakhir bersyukur ia kepada Allah. Itulah sempurna makrifatnya. Tidak ada cerita istilah orang makrifat tidak sholat, tidak puasa, berbuat maksiat kepada Allah. Kita beribadah, sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Apabila orang yang tidak sholat, itulah orang yang tidak bersyukur. Kata Rasulullah SAW, ambillah ilmu dari orang yang istiqomah beribadah. Jangan mengambil ilmu dari orang yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.